Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel DJ Pucem Berni. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman, khususnya bagi viewer ya, dimanapun teman-teman berada. Dan di depan saya ada beberapa spare part ya. Ini semua dari motor saya sendiri ya. Di sini ada palpe atau klep, ada rantai timing, ada piston ori pabrik. Kemudian ini ada piston ori spare part ya. Ini semua ori. Kemudian ini ada boring atau blockhead bawaan pabrik. Namun ini semua nanti kita bahas di belakangan, dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke klep, dimana piranti ini sangat penting juga pada sebuah kendaraan ya, yang berfungsi untuk buka tutup gas buang atau memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Oke, kita simak videonya sampai habis, dan kali ini saya akan membawakan judul Klep Satria FU bengkok akibat SIM sudah aus. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Dan di sini saya tidak ada niat apa-apa ya, dan saya hanya mau share ke teman-teman, buat teman-teman khususnya yang sudah Satria FU-nya sudah kemakan usia. Kebetulan saya juga memakai motor ini sudah sekitar 9 tahun, semulai dari tahun 2011 lalu. Dan seiring apa istilahnya, pemakaian ya, umur, dan pada akhirnya SIM klep pun aus. Dan apa yang terjadi akibatnya, si kerenggangan di pada celah klep ini akan berdampak sangat buruk bagi yang nantinya bekerja sebagai pemasok bahan bakar ke ruang bakar untuk klep in. Kemudian untuk klep yang X, bagian X itu bekerja sebagai buka tutup gas buang sehabis pembakaran. Oke, dan bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada 4 klep ya. Oke, semuanya ini yang sebelah kanan adalah klep bagian in. Untuk ciri-cirinya hampir sama, tingginya sama, namun ada perbedaan. Yang sebelah kanan itu daunnya lebih, diameternya itu lebih kecil, yang in itu lebih kecil. Dan saya mau share di pengalaman saya, dan pada waktu itu suara klep ini sangat berisik sekali, dan saya konsulkan ke bengkel terdekat, dan pada akhirnya singkat ceritanya dibongkar. Namun yang disayangkan, pas peletakan, nah ini SIM ya, ini SIM namanya, buat ganjal di sini nanti di dalam blok mesin. Nah yang terpenting perlu diingat, ini keempat SIM yang dicopot di dalam mesin itu kita harus ingat posisinya. Kalau yang tadinya di depan ya di depan, maksudnya di depan kiri atau kanan, itu harus tetap nanti pemasangannya di posisi semula. Seandainya buat jaga-jaga tidak ada spare part di tempat, atau tidak ada spare part penggantinya, tidak ada SIM penggantinya ini. Jadi ketika dipasangkan ulang, maka mesin akan tetap kembali seperti semula. Ya seminimal mungkin sepeda motor kita atau mesin motor kita tidak lebih buruk dari yang sekarang, seperti itu. Oke, dan berdasarkan pengalaman saya itu waktu itu ketika melepas SIM ini, misalkan seperti ini posisinya in, dan ini yang 2X. Nah yang ini ketika dibuka, disimpannya ketuker. Nah kemudian pas mau dipasang kembali itu secara acak random ya, dan alhasil suara jadi lebih kasar, dan ya beginilah hasilnya. Klep jadi bengkok akibat salah pasang SIM. Oke, sekedar buat tips aja ya buat teman-teman yang mau servis, itu dipastikan dulu bengkelnya, atau ya intinya motif bengkelnya itu sudah agak berpengalaman ya, udah berpengalaman lah ya, minimalnya tahu ukuran, tahu cara kerja pada motor Satria FPU. Karena beda halnya dari motor biasa ya. Kalau motor biasa kan
kan ada juga yang klepnya 4 tapi tetap noken as tetap 1. Namun kalau kerjanya di Satria FPU ini klep 4 dengan digerakkan oleh camsap atau noken as 2, sehingga misalkan bergeser sedikit saja durasinya itu bisa berbeda, sehingga bisa mengakibatkan klep ini berbenturan sama piston. Oke, bisa dibayangkan kan? Oke, ini di bagian klep in ya, saya mendapatkan bengkok ya, bengkok. Dan pada waktu itu juga saya langsung ganti semua klepnya ke tempatnya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi sama motor-motor teman semua. Dan makanya kenapa saya bikin video ini, agar motor-motor teman semua itu tetap bagus ya dalam perawatannya. Oke, yang perlu dipersiapkan juga jika membuka sebuah klep itu, kita harus tahu ukuran standarnya, standar kerenggangan klep Satria FPU. Dan untuk standar kerenggangan klep Satria FPU, untuk innya itu, untuk inputnya 0 in ya, 0,10 mm sampai dengan 0,20 mm. Kemudian untuk bagian X-nya, buangnya 0,20 sampai dengan 0,30 mm. Oke, ini pada dasarnya kita harus mengacu ke sini ya. Nah, contohnya di sini untuk klep in dengan toleransi paling renggang itu 0,10 dan paling rapat itu 0,20 mm. Jadi kita ambil tengahnya, kita harus berada di kerenggangan 0,15. Kemudian untuk X-nya ambil tengahnya di 0,25. Oke, dan jangan lupa ukur kerenggangan pertama kali buka ya dengan puller ya. Ini cara ukurnya dengan seperti ini. Sini ada ukuran-ukurannya, mulai dari yang paling tipis kerenggangannya ada di sini semua dengan puller. Diukur dan dapatkan ukuran SIM dengan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kerenggangan tersebut. Misalkan kita harus mendapatkan kerenggangan 0,15, maka kekurangannya berapa, dan bisa ditentuin dengan di sini ada nomor, kalau nggak salah itu ada 20, sekitar 20-an lebih lah, kurang lebihnya sekitar 20 ukuran SIM, mulai yang paling tipis hingga yang ini ada ukuran 202. Oke, ini jangan sampai diakal-akalin ya, maksudnya jangan sampai bikin dari apa gitu digerindain gitu, nggak boleh, karena ini sangat penting juga, walaupun kecil kayak gini, kayak fungsinya sangat penting sekali bagi motor kita. Ya, memang di daerah saya ini sangat jauh ya dari toko-toko onderdil, yang apalagi motor kita ini Suzuki itu sangat jarang ditemukan spare partnya. Dan waktu itu saya juga inden dulu online, belanja online, baru bisa mendapatkan spare part yang diinginkan. Oke, dan apa sih yang menjadikan kerenggangan ini semakin renggang ya, atau istilahnya jadi berisik suaranya? Ya, semua ini dikarenakan karena tekanan mesin, apalagi RPM motor Satria FPU ini kan sangat tinggi ya cara kerjanya. Dan karena tekanan itu biasanya mengakibatkan SIM ini menjadi tipis, bisa jadi salah satu faktornya. SIM menjadi lebih tipis bisa dilihat sama teman-teman semua. Ini tadinya awalnya ada nomor seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ada nomor dan yang sebelah kiri nggak ada nomor. Itu tandanya yang sebelah kiri ini udah agak haus sehingga menjadi lebih tipis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga disebabkan oleh ini ujung klep, fokusin dulu, ujung klep sini ya menjadi tambah pendek ya, akibat tekanan juga. Seperti ini kan, kalau di motor seperti ini, klep, SIM, kemudian mangkoknya, yaudah gitu aja, kemudian noken as. Jadi ini sangat penting SIM ini sebagai
penyeting kerenggangan klep di Satria FU, dan ini masih berlaku di semua motor ya, seperti di merek sebelah yang udah menganut sistem DOHC. Oke, mungkin sekian dulu video atau informasi yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat motor-motor teman-teman semua, tidak terjadi hal seperti motor saya, klep bengkok ya, klep bengkok. Oke, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel ini, dan jangan lupa dukung dengan cara like, share, serta subscribe agar saya bisa membuat video lebih baik lagi buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu. Kekurangan dari saya pribadi, kemudian kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.